dalam lingkup sosial sih. Oh gitu, gimana? Kayak misalnya yang pastinya dalam beberapa hal kita pasti berbeda begitu ya. Kayak soal hal-hal yang kayak pribadi itu individu itu pasti berbeda. Nah, tapi secara sosial kita itu sama. Secara sosial sama. Ya kayak misalnya politik atau pokoknya hal-hal yang bersifat umum lainnya gitu, kita itu harus sama gitu. Aku malahan nggak setuju ya kalau kayak misalnya dengar ada politisi yang bilang bahwasanya kami mengkuotakan perempuan 20% begitu, kami mengkuotakan perempuan segini begitu untuk masuk ke dalam parlemen kami, untuk masuk ke kota ke partai kami. Itu aku nggak setuju gitu, karena menurut aku di situ tuh kayak saya mendukung kesetaraan dengan cara seperti itu tuh menurut aku ambigu gitu. Kayak sama halnya kayak presiden melarang pejabat-pejabat untuk berhenti pamer harta kekayaan di sosial media, tapi sebenarnya masalah utamanya itu adalah di korupsi itu sendiri kan. Sama halnya dengan kayak kesetaraan gitu. Kalau seolah-olah kita mengkotakan perempuan begini gitu, kayak seolah-olah kayak perempuan masih tetap dikontrol gitu. Begitu ya? Iya. Aku memandang kesetaraan itu ya masih segitu sih. Kalau misalnya untuk urusan toilet misalnya pastinya berbeda kan. Kayak toilet perempuan, cewek juga pasti berbeda dalamannya. Dalam toilet cewek tuh aku nggak tahu, aku belum pernah masuk itu. Tapi kalau menurut aku di dalam toilet cewek misalnya ada urinware, di laki-laki ada gitu. Cuman kayak perbedaan kayak gitu. Aku rasa itu bukan topik yang pas untuk menyebut itu kesetaraan. Dan aku memandangnya kesetaraan itu ya itu secara sosial sebagai orang Melayu ya. Orang Melayu, orang yang lahir di budaya Melayu, isinya feodal, udah jelas feodal. Orang tua megang sentral gitu. Otoriter. Gimana ya, bukan hitam putih juga sih aku mandangnya gitu. Soalnya ayah dengan ibu aku tuh sama-sama kerja, sama-sama mencari begitu, sama-sama nyari duit gitu ya. Ayah aku nyadap karet, ibu aku juga ikut nyadap karet gitu. Jadi sejauh yang aku tengok sih ya gimana ya, memandang itu kayak kalau untuk urusan kerja ya sama-sama kerja mereka. Kalau dari ayah aku ya. Di domestik ayahmu mau membantu? Nah, kalau urusan domestik, kadang-kala ayah tuh memang kadang suka malas gitu bantu-bantu gitu ya. Ayah tuh kalau aku tengok ayahku dewek tuh bisa masak begitu, dia bisa segala macamnya. Cuman begitu ada perempuan ya pasti dia lebih mengandalkan perempuan ya. Jadi, Begitu ya? aku nggak tahu ya apakah itu, yang pastinya sebagai orang yang hidup di sebuah kampung yang notabene gitu Melayu begitu ya dan feodal, pastinya ya patriarkinya pasti kental ya. Yang pasti aku kan anak nomor 2 nih, aku anak laki-laki tertua. Yang pastinya ya aku lebih diandalkan gitu. Lebih daripada kan ada 4 anak tuh dah. Adik aku 2, aku nomor 2, sama kakak paling tua gitu. Satu itu perempuannya? Ya, satu perempuan itu kayak ya puncaknya itu sebagaimana budaya orang dusun kami gitu. Ya pemegang kendali itu ya anak nomor 2 dan itu. Jadi mau nggak mau ya ibaratnya itu hierarki. Kalau misalnya orang tua nggak ada ya tetap aku yang megang gitu sebagai anak laki-laki tua. Jadi kalau bagaimana menerapkannya pastinya sebagai generasi yang gimana ya, nggak mungkin mengistimewakan generasi ya. Tapi yang jelas ya mereka masih melihat perempuan itu ya oke kita hargai gitu, tapi untuk beberapa hal pastinya ya laki-laki lebih diutamakan gitu sih. Jadi nggak terlalu ini sih, begitu, nggak terlalu kayak
kayak kita feminis gitu, kita patriarki, nggak ada mikir ke situ sih. Oke sih. Jadi masih nilai-nilai tradisional itu masih berpengaruh ya. Masih aku sebenarnya dapat apa namanya ya, pandangan soal feminisme itu justru ketika lulus kuliah. Aku waktu itu kuliah dulu itu masih itu percaya sama katanya cewek itu harus pakai jilbab, diumpamakan seperti permen yang dibungkak bungkusnya itu kan, Iya. kayak dilepeh di mana gitu kan, nanti dikerumunin sama semut gitu. Aku masih percaya itu waktu lulus. Nah setelah aku lulus ya, aku baca buku, aku lihat beberapa kasus gitu, kayak misalnya kasus pemaksaan nikah di bawah umur, atau misalnya kasus pemaksaan, ya kasus pemaksaan kayak korban pelecehan atau korban perkosaan gitu, dipaksa nikah. Aku mulai kayak kok misalnya memang nggak masuk akal gitu beberapa hal yang percaya itu. Aku merasa itu ya nggak masuk akal gitu ya untuk dipercayai lagi. Jadi aku memandangnya ya, kesetaraan ya jelas sebelumnya kita memang perempuan tentunya dari beberapa abad yang lalu tentunya masih di bawah gitu ya. Dari awal nih kan patriarki itu istilah yang kita sebut sekarang ya, sangat mendominasi sekali gitu. Jadi perempuan itu dulu itu ya cenderung dianggap kelas nomor 2 begitu ya. Subordinat ya. Ya, subordinat kan di bawah gitu. Nah, jadi setelah beberapa dekade kemudian kan timbul yang namanya teori feminis ya, perempuan segala macam itu. Aku rasa apa ya? Justru sekarang ini kan beberapa hal yang terkait dengan patriarki itu pasti larinya ke agama ya kan. Pasti larinya ke agama. Justru aku mandangnya enggak loh sebenarnya. Iya. Gini, dulu kan kita koreksi ya kalau salah. Dulu itu kan gerakan feminis itu kan ya gerakan salah satu gerakan yang ciri-cirinya itu adalah anti agama ya kan. Karena dulu itu kan gerakan feminis abad ke-18 di Eropa itu kan ya sama kayak Islam ya. Gereja dulu itu sangat membatasi perempuan harus begini, harus masuk sini gitu, nggak boleh harus pakai baju tertutup segala macamnya gitu. Jadi perempuan itu kayak gini gitu, kok kami nggak dianggap gitu, kami nggak boleh nge-vote, kami nggak boleh ikut di politik segala macam. Akhirnya timbul itu tadi, karena nggak boleh katanya, karena gereja bilang begini, kalian harus ngikuti gitu. Akhirnya mereka melawan gitu, makanya timbullah yang namanya feminis. Tapi sebelum itu sebenarnya Islam gitu, Islam. Di Islam itu sendiri sebenarnya kan kalau kita mengacu pada role modelnya Islam itu kan untuk mengubah suatu peradaban ya kan, yang mana sebelumnya perilaku orang itu misalnya jahat begitu ya, jahiliyah, maka diubah jadi baik begitu ya. Misalnya dalam pelarangan minum alkohol ya kan, role model dakwah Nabi itu kan dari yang boleh dan nggak boleh ya kan. Kayak misalnya minum alkohol itu awalnya kan dibolehin sama Nabi ya kan, cuman kecuali pas ibadah tuh nggak boleh. Akhirnya nggak diperbolehkan sama sekali ya kan. Nah itu untuk mengatur orang minum alkohol. Sama halnya dengan kewajiban pakai jilbab, nutup aurat segala macamnya itu yang berlaku pada perempuan, itu kan awalnya sebenarnya untuk mengatur laki-laki sebenarnya. Kalau kita pikir dengan role model yang sama ya, kayak misalnya dulu itu sebelum Islam datang itu kan laki-laki itu dia memandang perempuan itu sangat rendah sekali begitu ya. Ada beberapa itu anak perempuan itu dikubur hidup-hidup ya kan. Terus kayak misalnya nikah, misalnya ada yang lebih dari 10 banyak gitu ya, orang-orang bangsawan nikah yang banyak istri begitu ya. Nah Islam datang kemudian dia membatasi beberapa itu, kayak misalnya nikah 4 gitu ya. Terus pokoknya perempuan itu ya harus dimuliakan begitu ya. Dan modelnya waktu itu kan Nabi Muhammad itu kan nggak bisa gitu, kayak misalnya melarang semuanya sekaligus gitu, nggak boleh, ini aku nggak boleh sama perempuan segala macam, nggak boleh begitu. Dan
perilaku laki-laki waktu itu ya kalau lihat cewek itu langsung bersyahwat begitu ya, makanya perempuan itu disuruhlah pakai jilbab, disuruh pakai baju tertutup gitu ya kan, supaya apa, supaya menahan, supaya laki-laki ini bisa mengontrol diri mereka supaya tidak berbuat di situ begitu. Nah, aku rasa itu untuk mengatur laki-laki begitu. Tapi sekarang makin kesini kita nggak tahu siapa yang memulai. Tiba-tiba sebuah aturan ini tadi, perempuan harus jilbab, perempuan nggak boleh keluar rumah, perempuan ini nggak boleh kerja di mana-mana gitu. Itu digunakan oleh beberapa orang yang beragama Islam ini tadi, ya beberapa pendakwah, itu sebagai aturan baku. Aturan yang kayak, wah ini perempuan, kayak misalnya sekarang kita lihat di Taliban, di apa gitu ya, itu kan perempuan nggak boleh kuliah, pokoknya perempuan nggak boleh ikut berpolitik segala macamnya, untuk supaya apa, supaya mereka itu mulia begitu. Perempuan harus ngikut apa kata suami, harus ngikut apa kata segala macamnya itu ya, mereka gunakan dalil itu yang kalau kita ngikuti role model yang tadi ya, yang untuk mengubah tingkah laku manusia itu tadi ya, itu kayak menyalahi aturan tujuan utamanya kenapa perempuan itu harus dibikin aturan sedemikian rupa, pakai jilbab segala macamnya itu tadi. Maka semakin kesini kan sebenarnya seharusnya itu sudah kita bilang bukan nggak relevan sih. Maksudnya itu penggunaan maksud daripada membuat supaya laki-laki dan perempuan ini agak terpisah begitu, itu seharusnya nggak relevan lagi bagi manusianya sendiri begitu. Harus adaptasi ya. Iya. Kalau sekarang kan malahan justru kadang kebalikannya, kebanyakan korban pelecehan seksual itu kan ya yang pakai jilbab kan, kayak di pesantren kemarin gitu ya, atau misalnya itu justru yang terbuka itu kurang begitu ya. Malahan yang banyak pakai jilbab itu yang cenderung lebih dilecehkan begitu ya, yang awal mulanya untuk mengontrol laki-laki, malahan laki-lakinya nggak nyadar itu. Aku rasa ya undang-undang TPKS kemarin tuh nggak berpengaruh sebenarnya dengan tingkat. Cuman bedanya kalau sekarang sih ya ada ininya sih, misalnya ada pegangannya gitu. Kalau misalnya ada kekerasan seksual itu kita bisa nembak orang begitu dengan pasal gitu. Kalau dulu sih memang nggak ada. Cuman itu bukan faktor yang bikin kekerasan seksual itu menurun, malahan ya kayak biasa lah, stabil begitu ya. Aku nggak terlalu tahu statistik berapa kalau sekarang gitu. Tapi yang jelas undang-undang TPKS belum maksimal membantu ya, atau barangkali ada beberapa yang menggunakan itu sebagai bahan begitu untuk menjatuhkan orang lain, seperti yang ada di kasusnya si Ibu Pici kemarin begitu ya. Gitu kan, itu riskannya di situ ya. Iya. Tapi lagi-lagi kita harus kan di situ kan bukti daripada kekerasan seksual itu kan harus melalui pemeriksaan psikologi ya. Iya, psikologi dan visum dan lain sebagainya. Ya, visum, atau misalnya kalau misalnya dia cuma merambah macam kan ya tentu saja harus sesuai dengan pemeriksaan psikologi ya. Terus yang jelas itu ya, itu tadi sih, kembali ke yang sebelumnya tadi gitu. Justru kekerasan seksual itu ibaratnya tuh gimana ya, nggak mulu soal pakaian gitu. Oh gitu ya. Aku nggak tahu apakah hasil penelitian orang-orang itu sebenarnya stereotip atau memang betul-betul ilmiah gitu ya. Laki-laki itu memang cenderung, kalau kata penelitian itu ya, cenderung lebih bersyahwat daripada perempuan gitu ya. Katanya kalau perempuan itu bersyahwatnya setelah berada di situ di posisi berhubungan seksual. Kalau laki-laki itu beberapa jam gitu, 1 jam berapa kali gitu, kalau lihat cewek itu udah mulai bersyahwat gitu ya. Nah,
aku rasa ya orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual gitu kayak di bus yang di Jakarta itu kan, aku rasa itu orang-orang yang memang nggak bisa mengontrol diri begitu ya. Karena bagaimanapun ya, kalau orang bisa mengontrol dirinya, pastinya ya saya pribadi pun begitu. Kalau lihat perempuan begitu yang agak terbuka sama macamnya, pasti saya bersahwat. Tetapi bagaimana saya menerapkan itu begitu? Itu yang kemudian menjadi kekerasan seksual itu kan, menjadi pelecehan itu kan. Kalau misalnya lagi di bus begitu, misalnya ada, mohon maaf, ada perempuan yang terbuka gitu, seksi misalnya. Nah, bagaimana langkah saya selanjutnya begitu? Kalau misalnya saya pegang atau saya tiba-tiba saya lakukan begitu, ya itu larinya ke kekerasan seksual gitu. Tapi itu tadi ya, saya percaya bahwasanya kalau orang bilang yang harus bertanggung jawab ya laki-laki, ya jelas yang harus bertanggung jawab ya laki-laki. Jadi nggak bisa juga sih. Saya kalau dulu ya memang mungkin saya bakal menyalahi kawan saya yang baju terbuka, salah sendiri kenapa harus pakai baju terbuka. Akhirnya kena juga kan, kena pelecehan seksual kan. Kalau sekarang sih ya laki-lakinya sih lebih itu tadi, karena agama itu tadi kan sebenarnya untuk turun itu kan untuk mengontrol itu tadi laki-laki sebenarnya. Karena perempuan dari dulu itu udah jadi objektif, itu ngapain dikontrol lagi sampai sekarang ya kan. Itu tadi laki-laki lah yang harus mengontrol pasti. Gimana? Aku udah ngobrol sih sama, apa ya, tanda kutip pacar ya sekarang. Aku pasti ngobrol sih sama pacar-pacar aku ya kan. Bagaimana nanti dia juga berinisiatif ngajak ngobrol begitu ya. Gimana nanti kalau udah nikah, kita tinggal di mana gitu, kita ngurus anak tuh gimana gitu. Terus nanti uang siapa yang megang gitu. Terus apa namanya, batasan kita, kapan kita cerai, kapan kita memang harus cerai, kapan kita harus mempertahankan hubungan, itu memang dibicarakan ya? Gitu. Kerja aku boleh nggak kerja begitu. Urusan domestik membantu atau ya urusan domestik ya, aku karena kebetulan beberapa tahun ini hidup hidup sendirian di kosan begitu. Hanya aku sudah mulai belajar sebagai laki-laki, itu aku udah mulai belajar begitu. Bagaimana cara aku mempertahankan hidup aku gitu, dengan cara masak, nyuci. Itu kalau kau nggak begitu ya aku nggak hidup kan. Yang jelas nantinya ya aku bakal mikir juga nanti, kalau istri aku kerja, nanti aku misalnya dia pulang malam gitu ya, pulang jam 9 dan segala macamnya, di rumah nggak ada makanan, bagaimana caranya aku menyediakan adanya makanan itu begitu. Dan bagaimana caranya supaya aku sama dia nanti itu nggak mempersoalkan soal apa namanya, siapa yang harus begini dan siapa yang harus begitu gitu. Yang jelasnya aku udah mulai membangun itu dengan cara berkomunikasi dengan pasangan ya, dengan calon pasangan, siapapun dia. Aku akan belajar lagi begitu, membangun dan menilai beberapa batasan-batasan begitu ya. Dan aku bakal ya berlaku sebagaimana manusia seutuhnya. Jadi kalau aku bilang aku feminis gitu kan, nanti ternyata aku nggak feminis dalam hal ini misalnya. Iya. Jadi agak sulit juga mau dibilang gimana gitu. Iya, oke.